Lewat karya salibnya tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sukacita kita melimpah hari ini. Kita naikkan ucapan syukur di tahun yang baru. Kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Kita semakin melekat bersandar kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita lebih lagi di dalam kebenaran Tuhan. Saat ini saya percaya kita semua bersemangat, antusias untuk meninggikan Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik, Engkau Allah yang sudah menyertai setiap kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami mau bawa roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan Tuhan, ada
saat ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh menjamah setiap hati umat-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa pujian-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau Allah yang sama, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Saat indah ku berhadapan denganmu,
Selamat datang di AFGF Balikpapan Online Service. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di monitor karena kami rindu selalu terkonek dengan Anda. Berikut kegiatan AFGF Balikpapan selama sepekan. iCare diadakan pada care group masing-masing, di mana di komunitas ini Anda dapat saling sharing, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Doa bersama dilaksanakan setiap Sabtu jam 5 pagi via Zoom. Pastikan Anda semua turut berpartisipasi, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagi para youth, jangan lupa untuk gabung di ibadah TYC setiap Sabtu jam 8 malam via Zoom. Yuk ajak teman, sahabat, pacar, maupun gebetan Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan ke nomor rekening yang terdapat pada monitor. Bagi Anda yang membutuhkan konseling dan doa, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar monitor. Demikian informasi untuk TIOC News minggu ini. God bless you. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur di tahun baru 2021 kita diberi kekuatan dan kesehatan karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Kami merasakan Tuhan, bukan kekuatan kami boleh melalui tahun 2020, tapi penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh ada sebagaimana saat ini kami ada di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami, bahkan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun di dalam perjalanan hidup kami. Mari Tuhan, kami mau untuk melekat kepada Engkau dan menyerahkan segala kehidupan langkah kami ke depan di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama mendeklarasikan kabar baik. Biarlah kabar baik ini menjadi suatu ungkapan kita bahwa apa yang kita katakan Tuhan mendengar. Semua karena kabar baik yang kita terima. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Haleluya.
percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur buat tahun 2020 boleh kita lalui, dan tahun yang baru ini kita percaya Tuhan menyertai dan melindungi setiap langkah kehidupan kita. 2021 tema besar ICF kita adalah Greater Destiny. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar sanggup untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pagi ini saya mau share tentang chosen and destined for hope. Kita percaya biarlah pengharapan hanya kepada Tuhan yang kita letakkan. Pengharapan memberikan kekuatan, semangat yang baru. Kita semua mau memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hope, kata asalnya elpis, yang artinya a looking forward to in confident expectation. Bahwa artinya harapan adalah melihat kepastian di masa depan dengan ekspektasi penuh keyakinan. Walaupun saat ini sesuatu yang kita harapkan belum terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harapan sangat penting di dalam kehidupan kita. Harapan sangat penting di dalam memotivasi kehidupan kita. Kita mau belajar hari ini tentang hope ini, pengharapan. Ada satu ilustrasi tentang kuda terbang. Ada suatu kerajaan dipimpin oleh raja yang sangat kejam, dan dia menyodorkan pertanyaan kepada orang yang akan dihukum. Jika kalian mau bebas dari hukuman saya, Anda harus mendapatkan kuda di dalam 1 tahun ke depan bisa terbang. Wow, semua orang yang akan dihukum bingung, ketakutan, mana mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi ada satu orang yang dengan berani mengatakan, "Oke Raja, saya siap." Dia memiliki pemikiran bahwa ada harapan di dalam 1 tahun ke depan. Kalau tidak rajanya meninggal, dia yang meninggal, atau kudanya mati. Atau mungkin juga kudanya bisa dilatih dan di tahun depan bisa benar-benar terbang. Dia memiliki pengharapan. Ada opsi-opsi yang mungkin bisa terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memiliki pengharapan. Yang pertama, supaya kita bisa tetap semangat di dalam kehidupan ini adalah miliki harapan. Miliki harapan. Hope something good in the future. Bahwa pengharapan yang baik adalah sesuatu yang kita boleh harapkan untuk terjadi dalam hidup kita. Kita percaya tahun 2020 tidak mudah kita lalui. Dengan adanya pandemi, sesuatu yang tidak pernah kita duga, sehingga semua menjadi kacau. Tapi kita mau percaya tahun 2021 ada pengharapan. Miliki harapan, ini sangat penting. Bapak Ibu boleh memiliki harapan tahun 2021 ini, saya diberikan kesehatan, saya diberikan umur panjang. Bapak Ibu juga bisa berdoa, di tahun 2021 ini saya akan memiliki sebuah rumah atau sebuah cita-cita yang Bapak Ibu rindukan. Yang jelas, Bapak Ibu harus memiliki harapan yang baik di tahun 2021 ini. Kenapa penting kita memiliki pengharapan? Ketika kita memiliki pengharapan, ada sesuatu yang mendrive kehidupan kita untuk kita semangat, bahkan kita memiliki kekuatan untuk melakukan hari demi hari supaya kita boleh mencapai harapan itu. Mari kita buka di dalam 1 Petrus
pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai kelima. Judul berikutnya, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Firman Tuhan di sini mengatakan untuk kita berharap akan keselamatan. Kita harus memiliki pengharapan. Bapak Ibu, ini sangat penting. Saya tadi sudah mengatakan harapan adalah sesuatu yang bisa mendrive kita, memberikan semangat dan kekuatan untuk kita boleh melakukan setiap tindakan yang ada di depan kita supaya tercapai harapan itu. Keselamatan, kita memiliki harapan untuk diselamatkan. Yang pertama poinnya adalah miliki harapan. Artinya, ayo Bapak Ibu, kita mau memiliki harapan. Apapun yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian, nyatakan di dalam doa. Saya percaya bahwa kehidupan kita ini menjadi sangat dinamis, sangat menyenangkan, sangat menggairahkan ketika kita memiliki harapan. Artinya kita harus punya harapan. Memang sangat berbahaya Bapak Ibu ketika seseorang putus asa, tidak mempunyai harapan. Pasti kehidupannya akan kacau. Tapi kalau orang yang memiliki harapan, dia akan benar-benar fokus terhadap harapan-harapan yang ingin dicapai. Kalau ingin tahun 2021 memiliki sebuah rumah, berarti Bapak Ibu harus bekerja keras dengan baik supaya bisa mengumpulkan biaya untuk dapat membeli sebuah rumah. Ini yang namanya harapan. Miliki harapan. Kita boleh Bapak Ibu berharap di tahun yang baru ini memiliki kesehatan yang baik, keberhasilan, ekonomi yang lebih baik. Walaupun situasinya sangat tidak mendukung. Seperti awal yang saya katakan tentang kuda terbang. Hal yang mustahil. Tapi kita percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada harapan ketika kita memiliki Tuhan. Memiliki hope, memiliki tujuan. Agar kita mempunyai semangat, tujuan kita memiliki pengharapan ini. Lalu kita boleh memiliki hidup yang benar-benar mendapatkan kekuatan untuk mencapai pengharapan itu. If there is hope in the future, there is power in the present. Jadi ada harapan di masa depan, maka akan ada kekuatan di masa sekarang untuk kita melaluinya. Walaupun pandemi ini sangat membuat kita hidup tidak karuan, tapi kita belajar, ada harapan di dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, miliki pengharapan. Yang kedua, saya mau Bapak Ibu meletakkan hope atau harapan itu di tangan Tuhan yang kuat. Kita mau menyerahkan. Kalau tadi saya katakan bahwa hope, pengharapan itu perlu kita miliki. Kalau Bapak Ibu pengen pesawat nggak apa-apa. Bapak Ibu perlu memiliki harapan, memiliki pesawat. Tetapi yang paling penting, harapan itu kita letakkan di tangan
Tuhan yang kuat. Kita mau bahwa setiap pengharapan yang ada di dalam hidup kita letakkan kepada tangan Tuhan yang kuat. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita mau meletakkan segala harapan kita di tangan Tuhan yang kuat. Karena ketika kita meletakkan keinginan, kerinduan, pengharapan kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan memutuskan kapan harapan kita itu boleh terjadi dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang akan memberikan atau menyediakan bagaimana caranya. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki 1000 cara untuk memberikan pengharapan kita terjadi dalam hidup kita. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong setiap pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sesuatu yang tidak mudah atau secara logika dipikirkan kita tidak mungkin melewatinya atau kita tidak mungkin mendapatkannya. Tetapi ketika kita meletakkan pengharapan itu kepada tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang akan menolong sepenuhnya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap kita, kita mau meletakkannya kepada tangan Tuhan yang kuat. Saya akan bercerita Bapak Ibu tentang kejadian yang saya alami. Setelah tahun 2020 berlalu, di tahun 2021 ini saya diajak Tuhan untuk berpikir benar-benar segala sesuatu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita mau belajar berterima kasih apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya merenungkan akhir-akhir ini, saya juga bercerita sama istri saya, bagaimana Tuhan menolong setiap kejadian demi kejadian. Dan ini saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pada tahun 1998 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahun krisis moneter yang luar biasa. Kita tahu tahun 1998 gejolak yang luar biasa terjadi di negara kita Indonesia. Saya juga mengalami kesulitan Bapak Ibu pada tahun itu dan saya sangat ingat betul kejadian itu. Di tahun 98 tersebut saya memasuki masa kuliah di semester ke-6, di mana semester itu dituntut untuk saya harus mengerjakan setiap tugas-tugas dengan komputer. Wah Bapak Ibu, ini tidaklah mudah untuk saya. Karena terus terang saya bisa kuliah aja senangnya minta ampun pada waktu itu. Dengan fasilitas yang pas-pasan, saya terus berjuang. Dan memang Bapak Ibu saya bersyukur di semester 1 sampai semester 5 IPK saya lumayan bagus. Jadi saya dapat mempertahankan IPK di 3, artinya bahwa aturan pada saat itu kalau kita memiliki IPK 3 lebih, kita bisa mengambil SKS selanjutnya lebih banyak, 24 SKS. Artinya kalau kita mendapatkan nilai IPK yang bagus, kita bisa mengambil SKS lebih banyak dan kita cepat selesai masa kuliahnya. Tapi saat tahun 98 sangat sulit, karena tugas-tugasnya sudah harus dikerjakan secara komputer. Dan saya tidak memiliki komputer Bapak Ibu. Tapi saya ingat ternyata kejadian krisis moneter yang terjadi atas bangsa ini memberikan dampak yang positif dalam kehidupan saya. Saat itu juga dosen semua tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa tidak boleh dikerjakan secara komputer, tetapi ditulis tangan. Wah, saya ingat betul Bapak Ibu. Ini suatu momentum yang luar biasa.
Saya berharap untuk saya bisa mempertahankan IPK 3 lebih, dan Tuhan punya cara yang luar biasa. Tugas-tugas yang dikerjakan dengan tulis tangan dapat saya selesaikan. Dan pasti saya penuh dengan semangat karena tidak perlu komputer yang saat itu notabene sangat sulit didapatkan. Kalau tidak orang yang kaya, ya nggak mungkin bisa mendapatkan. Tapi saya percaya ini adalah rencana Tuhan. Sehingga singkat cerita saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan baik, dan IPK yang saya harapkan bisa tetap tercapai di atas 3. Dan saya bersyukur ini semua kemurahan Tuhan. Terjadi kembali Bapak Ibu di dalam kehidupan saya di tahun 2005. Saya ingat betul ketika saya menjadi karyawan sebuah perusahaan kertas. Saya sebagai engineer automation di salah satu mesin yang modern untuk pembuatan kertas. Dan saya ingat tahun 2005 adalah ada krisis bagaimana kertas sudah mulai berkurang digunakan. Semuanya akan serba elektronik. Wah, ini sangat menakutkan. Dan saya sendiri waktu itu, jangan-jangan saya kena PHK. Tapi saya berharap Tuhan tolong di dalam situasi yang tidak mudah ini. Engkau pasti punya jalan. Benar Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan. Tahun 2005, ketika harga kertas turun dan banyak pabrik-pabrik kertas yang gulung tikar, di perusahaan kami pun juga terjadi pengurangan. Dan perusahaan kami karena memperkerjakan beberapa ekspatriat atau orang luar negeri, di antara orang India, Finlandia maupun Sweden, itu dipulangkan Bapak Ibu. Kami juga menjadi khawatir jangan-jangan saya kena PHK. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu, saya mau memberitahu, ternyata di dalam situasi krisis tersebut banyak orang luar negeri yang dipulangkan. Akhirnya mesin-mesin yang dioperasikan dipercayakan kepada tenaga lokal, termasuk saya. Saya menjadi pilihan di automation untuk benar-benar mengambil alih dari orang Sweden dan India ke orang-orang Indonesia. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya karena kemurahan Tuhan, semua peralihan berjalan dengan baik. Bahkan di tahun 2005, saya boleh merasakan mujizat Tuhan. Saya dan tim yang berhasil mengambil alih pengoperasian yang sebelumnya dioperasikan oleh orang-orang luar negeri, kami tim bisa melakukannya. Kami diajak makan malam bersama dengan owner perusahaan kertas di Surabaya. Dan ini adalah momentum yang luar biasa. Belum pernah terjadi seumur hidup kami diajak makan malam bersama owner, pemilik perusahaan kertas di Surabaya. Orang China, dan dia memang kurang bisa bahasa Indonesia, tapi saya merasakan ini jalan Tuhan. Terus berlanjut Bapak Ibu, tahun 2014 saya mengalami sakit, di mana saya benar-benar merasakan kehilangan pengharapan, putus asa. Karena pada saat tahun itu, sebelumnya saya tidak pernah merasakan sakit sampai di opname di rumah sakit. Tapi tahun 2014 saya harus beristirahat di rumah sakit beberapa hari dan berpindah-pindah. Dari rumah sakit Siloam, rumah sakit Pertamina, bahkan rumah sakit yang ada di Jakarta. Tapi istri saya mengatakan, ayo biarlah penyakit ini membawa kamu akan lebih sehat. Betul Bapak Ibu, di dalam kesulitan, ketakutan saya, pengharapan saya yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika saya bisa melalui untuk kembali medical check up ke tahun berikutnya, saya didapati grade lebih sehat lagi. Karena pada waktu itu saya didiagnosa sakit lambung, sehingga makanan harus benar-benar terkontrol dengan baik. Tidak berminyak,
tidak pedas, tidak mengandung santan, bahkan semuanya saya lakukan dengan disiplin Bapak Ibu. Dan alhasil saya menjadi orang yang lebih sehat. Dan ini merupakan mujizat. Saya katakan ketika kita berharap untuk lebih sehat, Tuhan memiliki jalan yang luar biasa. Yang terakhir saya mau ceritakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 kita kemarin diperhadapkan dengan pandemi. Dan saya juga mengalami mujizat. Saya tahun 2019 memang berharap memiliki sebuah rumah. Dan kami terus berdoa hari demi hari bersama istri dan anak-anak. Karena ketika kami di tahun 2017, kami memutuskan untuk keluar dari sebuah perusahaan dan kami kembali merintis dari nol. Kami harus melepaskan rumah dinas, mobil dinas, dan kami memang tidak punya apa-apa, tapi saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan tahun 2019 kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan memberikan sebuah rumah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 kami menerima mujizat itu. Dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Di masa pandemi, sebelumnya kami juga sempat khawatir, waduh, ketika kami mau membeli sebuah rumah, ada pengumuman bahwa Balikpapan dijadikan kota penyangga sebagai ibu kota. Dan itu menjadi harga properti di Balikpapan meningkat gratis. Tapi ternyata tahun 2020 ada pandemi Bapak Ibu. Sehingga harga-harga rumah atau properti mulai drop kembali. Dan rumah yang kami impikan, yang kami doakan, ternyata bisa terjangkau untuk kami beli. Dan ini benar-benar mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa cerita yang saya sampaikan, miliki pengharapan. Bapak Ibu, kalau sudah mempunyai harapan, letakkan harapan itu kepada tangan Tuhan yang kuat. Saya percaya Tuhan tahu kapan Tuhan menyediakan, memberikan waktu yang tepat. Tuhan sanggup memberikan kekuatan untuk kita boleh mendapatkannya. Dan pasti ketika pengharapan kita taruh kepada tangan Tuhan yang kuat, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar kita menerima atau tidak, tapi ketika pengharapan kita letakkan kepada tangan Tuhan, ada suatu keterikatan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan yang maha besar. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan pengharapan kepada Tuhan. Kita mau meletakkan pengharapan kita di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah apa yang boleh kita pelajarin hari ini memotivasi setiap kita untuk tetap semangat menjalani hidup ini, memiliki harapan-harapan yang baru, dan kita percaya Tuhan yang memampukan setiap kita semua. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kejadian di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh merasakan semuanya tidak ada yang kebetulan. Kami melihat Engkau memiliki rencana yang ajaib dan sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau Tuhan memiliki pengharapan. Dan pengharapan yang kami miliki, kami mau serahkan di dalam tangan Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau yang memiliki waktu, Engkau yang memiliki kehidupan setiap kami. Kami boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pengharapan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila kami juga menerima berkat kasih dan anugerah yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Kami boleh berhasil dan beruntung karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat, kemurahan dan anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat persekutuan Roh Kudus yang memimpin kami, dan kasih kemurahan Bapa di surga
dicurahkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Happy Super Sunday and God bless you all. Come on. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that